senantiasa kita selalu membaca selawatnya Allah Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tersebut yang kita baca sebagai penghapus dosa kita, juga kekhilafan kita, sekaligus sebagai penyempurnaan majelis taklim kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan selalu diberkahi dan selalu istiqomah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subdatul wa'idin hada subdatul wa'idin. Ya. Qaluhu firman Allah Ta'ala wa minal laili muta'alakum bitahajjuda tahajjuda ya tahajjada bil Qur'an fi ba'dil laili fatukal hujudu wal adharu ay yakuna muta'alliqan bimuqaddari utifa alaihi fatahajjad li'annal fa'i la budallaha minal ma'tufi alaihi wa taqdirukum minal laili fatahajjad bil Qur'an. Ya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa minal laili terhubung dengan lafaz tahajjud. Ya. Setengah dari pertengahan malam kita disuruh tahajud, bermunajah. Ya. Tahajud ya, tahajud bil Quran, baca Quran dan lain sebagainya ya. Yakni bertahajudlah pada sebagian malam dengan membaca Al-Quran dan tinggalkan tidur. Bitarkil hujuri. Fatrukal hujudi, yaitu meninggalkan tidur. Suruh kita melaksanakan salat tahajud. Ya. Wa taqdirukum minal lail. Ya. Jadi fa itu merupakan ataf. Takdirnya itu kira-kiranya kum minal laili. Maksudnya gitu. Kum minal laili. Bangunlah kamu dari sepertiga malam, dari setengah malam tersebut. Setelah kamu bangun, melaksanakan qiyamul lail wa tahajjud bil Qur'an. Maka menghadapkanlah dirimu dengan cara membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an, terus berzikir dan lain sebagainya. Ya, itu. Berzikir dan lain sebagainya. Firman-Nya wa minal laili fatahajjad, yakni bangunlah dari tidurmu lalu laksanakan salat tahajud, karena salat tahajud itu dilaksanakan setelah tidur ya. Ya. Karena salat tahajud itu dilaksanakan setelah tidur. Setelah bangun tidur baru kita berdoa. Ya, berdoa. Alhamdulillah, begitu bangun tidur langsung saya bergedas duduk dulu. Ya, pas duduk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus membaca la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dulu. Ya, kita berdoa baru. Maksudnya dari ayat tersebut adalah qiyamul lail dan salat. Sedangkan salat malam bagi Nabi Muhammad SAW adalah fardu. Salat malam itu salat tahajud sebelum Islam masuk, itu wajib. Sekarang bagi Nabi Muhammad SAW itu wajib, tapi kalau bagi umatnya tidak wajib. Ya, wajib. Ya, di awal masuknya Islam atas umat beliau tersebut itu diwajibkan melaksanakan salat malam. Salat duha wajib di awal pertama masuknya Islam.
Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat tahajud dan sholat duha itu wajib. Nah, kalau sholat tahajud dan sholat duha itu wajib, bagaimana kita? Bagi orang yang malas-malas tersebut, yang ngantuk dan lain sebagainya. Ya, contohnya bagi kita semuanya, bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah, hanya sunnah saja. Ya, fi ibtidail Islam liqouli ta'ala. Ya, dalam masuknya agama Islam pertama itu wajib. Wa kana salatul laili faridatun 'alan nabi alaihi salatu wa ta'ala sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Salat malam itu wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umatnya, tidak sunat. Ya. Liqauli ta'ala ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisfahu awinkus minhu qalila au zid 'alaihi warattilil qur'ana taratila. Inna sanulqi 'alaika qalan sakila. Inna nasyi'atal laili asyaddu atau aqwamu qila. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Ya. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Ya. Ini orang yang berselimut ini. Yang pertama itu maknanya jamak. Walaupun ini turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh malaikat Jibril, "Hei bangunlah Muhammad." Tapi di sini menggunakan ya ayyuhal muzammil. Ya orang-orang yang berselimut, artinya kita semuanya. Baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kita semuanya sebagai umatnya. Qumil laila illal qalil. Bangunlah kamu. Ya, bangunlah kamu melaksanakan sholat di malam hari. Di malam hari. Ya. Illa qalil, yang melaksanakan sholat tersebut itu sedikit sekali daripadanya. Sedikit. Banyakan begitu malam itu begadang, ya. Orang bangun malam-malam kadang-kadang begadang, tidak karu-karuan. Ya. Bagus, ambil Quran, baca tasbih, ambil Quran, baca. Ya. Karena sholat malam tersebut disaksikan oleh para malaikat. Malaikat loh yang menyaksikannya itu. Ya. Kalau persaksian manusia mungkin bisa membolak, bisa bohong, bisa ngibulin kita. Tapi malaikat yang menyaksikannya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk taat. Untuk taat terus kepada Allah Taala. Jadi dia tidak pernah bohong seperti halnya manusia, tidak pernah. Ya. Jadi yang menyaksikan itu malaikat, para makhluk Allah Taala yang suci bersih. Ya. Itu. Yaitu seperdua atau nisfahu awingkus minhu qalil. Yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Jam 1 ya, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Ya. Sekarang waktunya udah mundur. Subuh udah hampir setengah 5. Subuh sekarang udah hampir setengah 5. Kita bangun jam setengah 3, jam 3, nunggukan sampai subuh. Sholat sambil membaca Quran, ya. Tuh. Tapi yang melaksanakan hal semacam itu memang sedikit karena sangat beratnya. Berat, ngantuk kah, lepas aktivitas ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kita melaksanakan kayak gitu itu istilahnya yang menyaksikan malaikat, jadi kita itu tidak rugi karena yang menyaksikan para malaikat yang nanti dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud itu nanti muka-mukanya itu bercahaya.
Ya. Orang-orang bercahaya sebenarnya. Ya mata biyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya. Gitu. Jadi nanti di akhirat itu ada muka-muka yang yang putih, yang bersih, yang bersinar. Ada juga muka-muka yang gosong, hitam, legam tersebut. Bagi orang-orang yang mukanya putih itu yang selalu itu melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat tahajud bisa menerangi kubur kita. Ya, bisa menerangi kubur kita. Kita amalan kita, apalagi kita itu sudah tua, umur 40 tahun ke atas, memperbanyak melaksanakan sholat itu. Kita mengharapkan anak belum tentu. Benar, belum tentu anak itu tersebut. Ya. Anak itu paling kalau kita ingat paling pada waktu masa kita hidup, tapi kalau meninggal belum tentu. Ya. Kalau anak yang soleh kemungkinan masih ingat-ingat sama orang tua, tapi kalau anak sama sekali tidak disentuh oleh ilmu agama, tidak tersentuh oleh pendekatan para ulama, para kiai, para ustadz, tidak tersentuh oleh masjid, tidak tersentuh oleh bacaan Al-Quran, boro-boro mau ingat. Ya. Sedangkan anak yang tersentuh akhirnya tersentuh dari Al-Quran, artinya mengenyam pendidikan Al-Quran, ya, tersentuh oleh masjid, yaitu melaksanakan sholat jamaah, ya, tersentuh oleh para ulama, mencari ilmu sama ulama, sama ustadz dan lain sebagainya, dan ya itu kadang-kadang pun lupa kalau sudah mendapatkan suatu kesibukan masalah dunia. Alasannya sibuklah itu ya ini dan lain sebagainya. Baru-baru mau ingat sama orang tua. Ya, sibuk terus. Jadi kalau kita tidak sendiri berupaya untuk menambah bekal untuk mengunduh atau untuk menanam menanam kebaikan-kebaikan itu susah kita itu. Kalau tidak kita sendiri. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tua renta masih tetap konsekuen berjamaah ke masjid, ya, bertakliman, membaca Al-Quran. Nanti di yaumul qiyamah Allah Ta'ala itu malu dalam hisabannya. Malu dia itu. Malu dia bertanya kepada orang yang sudah tua tersebut. Ya. Malu itu. Di situ. Jadi bacaan Al-Quran. Ya gini, sedikit sekali melaksanakan hal semacam itu dilaksanakan sedikit. Ya, dari 1/2, 1/3, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu perlahan bertartil. Ya, enak didengar gitu. Ya, baca Quran dapat ditartil. Bacaannya tartil, pelan. Ya, pelan. Ya, dengarkan suaranya. Maksudnya perlahan tuh sambil merenungi tajwidnya, bacaan tajwidnya gitu ya. Inna sanulqi 'alaika qalan sakila. Ya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, ya. Ada cobaan-cobaan. Sanulqi 'alaika qalan sakila, perkataan yang sangat berat. Terus inna nasyatal laili asyadu wa aqwamu qila. Tepat untuk itu khusyuk. Ya. Inna syata khusyuk. Dan bacalah waktu itu lebih berkesan. Pada waktu kita beribadah tengah malam lebih berkesan daripada kita melaksanakan ibadah siang. Khusyuk mana? Kesan. Sepi orang. Ya, lebih berkesan, lebih menghayati dibandingkan kita melaksanakan sholat ibadah pada siang hari yang diselubungi, yang disertai dengan hiruk pikuknya manusia. Tapi kalau kita itu tengah malam tenang, nyaman. Ya. Kemudian turunlah perintah yang meringankan
dan mewajibkan itu menjadi hilang bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud tersebut setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kewajiban itu. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap utuh wajib. Bagi umatnya sunnah menjadi sunnah muakkadah. Begitu, ya. Sebagai gantinya adalah kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan tinggallah salat malam itu menjadi sunnah atas dasar firman Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasilil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka wallahu yuqaddiru laila wan nahara alima an lang tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini ada Quran, ada yang mengatakan Quran faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an dengan mudah. Ya, maksudnya yang mudah bagimu, ayat-ayat yang mudah bagimu bacalah. Tidak memberatkannya Allah taala. Alima ang sayakunu minkum marda wa akharuna yatribu nafil ardi yataguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah wa khairu wa adamu ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surat Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Sesungguhnya Tuhanmu tersebut mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3. Dan demikian pula sekolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukuran malam dan siang. Allah taala mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Ya, wan nahara alima an lang tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semuanya. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Baca apa yang mudah bagi kita membaca Al-Qur'an. Tidak usah terlalu panjang-panjang, tidak apa-apa. Ya. Gitu. Misalnya bisanya ina anzalnahu ya ina anzalna. Bisanya Qur'an kuliah ya Qur'an. Visualnya Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas. Ada juga sih yang mengatakan jangan sekali-kali membaca surat Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu suratnya pendek pada malam hari. Tidak. Pada dasarnya al-hadis tersebut, Al-Quran tersebut, waqra'u ma yatayassara minal Quran. Ya bisanya misalnya Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas saja, tidak apa-apa. Wong tidak dituntut untuk harus panjang bacaannya kok. Ya, bacalah sekiranya yang lebih mudah bagimu untuk dibaca dari Al-Quran tersebut. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari ya sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, wa aqimus shalah. Dirikannya sembahyang. Jadi kalau kita salat duha, salat subuh tersebut, kalau kita itu tidak bisa bacaan Al-Quran yang panjang-panjang, kalau kita itu cukup baca Quran surat-surat yang pendek-pendek tidak apa-apa, ya. Pendek-pendek baca. Karena di waktu kita melaksanakan sholat subuh itu kadang-kala ada yang qadil hajat, artinya orang kadang-kala mau berak, mau kencing itu. Itu setan itu kadang-kala ya. Begitu kita sudah ambil air wudu ya, mau melaksanakan sholat itu, ada ya itu mau kencingkah, mau berak, mau kentutah kadang-kala itu. Padahal sudah kumat itu, benar.
Setan itu isi itu menggoda manusia semaksimal mungkin. Begitu tidak berhenti ini, begitu sudah selesai itu, lepas sholat itu, ya enggak. Begitu Allahu Akbar itu tidak ada. Allahu Akbar tidak ada. Begitu Allahu Akbar selesai, mulai ya dia datang lagi dia. Ya, tengah sholat digodanya manusia itu, masya Allah. Tengah sholat digodanya, masya Allah. Ya, makanya dengan itulah, maka dengan sebagian itu ada juga yang ada juga yang sakit. Inkum mardo wa akharuna yatribuna. Ada yang sakit, ada yang keperluan apa tersebut di dalam beraktivitas di bumi, mau beraktivitas apa dan lain sebagainya. Apalagi yang kantoran tersebut ya mau cepat-cepat ada kerjaan yang lembur, yabtahuna min fadlillah. Carilah kamu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada juga yang dulu itu pada waktu dulu kan perang. Pada waktu dulu perjuangan Islam tersebut memerangi orang-orang kafir itu biasanya udah tengah malam atau juga biasanya lepas subuh. Karena lepas subuh tersebut gencar-gencarnya orang-orang kafir tersebut itu pada ngantuk. Ya, pada tidur. Jadi umat muslim itu di penyerbuan itu, penyerangan itu yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu kebanyakan lepas subuh. Tengah malam ya baru itu menyerbu di tengah malam atau lepas subuh tersebut, karena pada waktu itu tengah lengah orang-orang kafir tersebut. Jadi makanya percepatlah faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran itu jangan lama-lama gitu istilahnya, Pak. Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang, udah cukup. Nah, cukup yang ringan-ringan aja bacanya. Apalagi waktu kita itu melaksanakan waktu kita berjamaah. Yang ringan-ringan aja, yang tengok jamaahnya ada yang tua-tua, ada yang batuk-batuk, ada yang sakit-sakit ya. Jangan semaunya kita. Kalau kita itu sholat mengimami seseorang, ya enggak, semau-mau kita, waduh, susah nanti. Ya. Jamaah itu tidak suka. Tapi kalau kita itu sholat mengimami seseorang, kemauan jamaah itu apa? Kemauan jamaah itu sholatnya tersebut tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Bacaannya Al-Quran tidak perlu terlalu panjang. Kemauan jamaah kan gitu. Kalau terlalu panjang gerutuk. Kan kemauan kayak gitu. Lah kalau masalah wiritan, lepas wiritan terserah. Kamu mau wiritan mengikuti imam pun silakan. Tidak mengikuti imam pun wiritan sendiri pun silakan. Tapi kalau kita itu melaksanakan sholat, ya enggak, si makmum harus mengikuti si imam. Itu kewajiban. Dan si makmum tidak boleh mendahului si imam. Misalnya imam itu tidak boleh juga mendudukkan asalnya keterlambatan meninggalkan gerakan si imam tersebut. Misalnya imam itu biasanya kan Allahu Akbar. Begitu ruku lama ya. Si makmum itu belum masih bacaan Al-Fatihah. Lepas berdiri baru si makmum tersebut itu ruku. Itu bisa ketinggalan 1 rakaat. Karena kita itu tidak mengikuti gerakan si imam. Sujud juga begitu. Si imam sudah lama itu ya. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Lepas itu berdiri, bangunlah. Si makmum masih sujud. Begitu sujud kedua kalinya, si makmum baru bangun. Mau sujud lagi, itu bisa ketinggalan 1 rakaat. Ingat. Itu bisa batal kita dalam berjamaah. Kalau si imam ruku, kita ikut ruku. Itu aturannya. Begitu bangun si imam, kita bangun. Itu aturannya. Jangan sampai si imam tersebut
melaksanakan 2 kali gerakan. Kalau melaksanakan sudah 2 kali gerakan, berarti si makmum tersebut ketinggalan 1 gerakan. Maka batal jamaahnya. Melaksanakan jamaah. Kalau kita itu mengikuti imam, maka kalau kita itu jamaah, maka kita harus mengikuti si gerakan si imam. Dan tidak boleh mendahului si imam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, imam belum ke sini, belum ke kiri, dia pun sudah ke kiri duluan. Kadang alat. Benar sih, yang wajib itu ke kanan, ke kiri sih sunnah. Assalamualaikum itu yang wajib itu ke kiri, yang yang wajib ke kanan, yang ke kiri itu sunnah. Maka tidak menoleh ke kiri pun tidak apa-apa, yang pasti ke kanan. Tapi kalau logikanya, imam belum assalamualaikum itu kadang-kadang si makmum sudah assalamualaikum, itu bisa batal. Harus mengikuti, itu aturannya. Kalau kita mengikuti si makmum tersebut, mengikuti si imam tersebut ya. Jadi di situ. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan beri zakat, wa aqridullah qardan hasana. Itu. Tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman. Di sini di dalam surat Al-Muzammil tersebut ya, wa aqimus shalah wa aqridullah qardan hasana, berilah kepinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita caranya memberi pinjaman kepada seseorang, kepada Allah taala? Kita membantu sesamanya yang memerlukan kita. Minjami suatu kebaikan. Allah taala meminjam yang baik. Dan kebaikan itu apa saja yang kamu perbuat ya untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya. Kebaikan itu untuk diri kita. Pasti kita itu akan memperoleh kebaikan. Qardon hasanan. Ya. Itu istilahnya apa itu? Menanamkan suatu kebaikan-kebaikan, pinjaman-pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan suatu kebaikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apapun yang kamu kerjakan yang sudah dulu-dulu apa mau dikerjakan itu untuk diri kamu sendiri, li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kamu akan memperoleh hasil daripada apa yang kamu kerjakan, kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun wa a'dama ajran, dan besar-besarnya dan balasannya yang paling baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling besar pahalanya. Menyampaikan suatu kebaikan kepada Allah, mantu apa sini, mantu siapa saja dan lain sebagainya. Kerja bakti, lepas itu pas subuh melaksanakan apa dan lain sebagainya, bantu kawan-kawan dan lain sebagainya. Kawan, kamu belum makan ya, ayo kita sarapan sama-sama. Nah, boleh. Kamu ini ya, boleh. Ayo kita sama-sama gitu. Dibantu. Apapun perbuatan kita niatkan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan-kebaikan tersebut. Dan nanti hasilnya kita sendiri akan menuai kebaikan tersebut, tajidu indallah, di sisi Allah taala kita akan melihatnya dan kita akan menuainya apa yang kita tanamkan kebagusan tersebut. Wa adama ajron, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan pahala-pahala yang besar sekali. Ya. Wastaghfirullah. Dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang tersebut. Ya. Surat Muzammil perintah itu. Surat Muzammil menerangkan tentang masalah kita melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan